سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Amma ba'du. Bapak Ibu para jemaah yang dirahmati Allah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada siang hari ini kita diberi nikmat sehingga bisa berkumpul silaturahmi dan juga menunaikan kewajiban kita, yaitu melaksanakan sholat zuhur secara berjamaah. Salawat dan salam kita sampaikan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan juga para sahabatnya, dengan harapan dan doa mudah-mudahan kita termasuk orang yang mendapatkan syafaat Rasul sallallahu alaihi wasallam di hari kiamat nanti. Amin ya rabbal alamin. Para jemaah sekalian, sebagaimana tadi sudah disinggung, materi kita kali ini yaitu tentang mazhab fikih gitu. Apa itu? Dan yang terpenting lagi pertanyaannya, apakah kita perlu terhadap mazhab fikih? Jadi sekarang zaman sudah modern. Kita mau tahu segala hal gampang. Tinggal buka gadget, ketik keyword yang kita inginkan, semua informasi tentang itu keluar. Lalu kalau mazhab itu kan kesannya old school gitu, enggak apa istilahnya. Hari ini masih ngomong mazhab gitu, memang perlu atau tidak? Nah, sebelum kita bahas tentang mazhab perlu atau tidak kita kepada mazhab, pertama secara bahasa, mazhab itu artinya at-thariq wa makanul dhihab wa zaman, jalan atau tempat berjalan atau waktu berjalan. Jadi mazhab itu ya seperti jalan, sama seperti misalnya kita mau ke Bogor, dari sini ke Bogor kan mazhabnya banyak gitu. Ada yang mazhabnya lewat tol Jagorawi gitu. Ada yang mazhabnya lewat non-tol, misalnya Jalan Raya Bogor kemudian masuk Cibinong kan. Ada lagi yang lebih jauh ke Pondok Indah kemudian masuk Pahal. Nah, itu mazhab, jalan. Tinggal kita mau meniti jalan yang mana. Jadi mazhab yang sudah ada itu jalan kita untuk menuju kepada Al-Quran dan hadis Nabi Muhammad SAW. Nah, secara istilah mazhab itu mazhaba ilaihi imamun minal a'immah fil ahkam il-ijtihadiyah. Pendapat yang diambil oleh seorang imam dan para imam dalam masalah yang terkait dengan hukum-hukum ijtihad. Jadi sebenarnya mazhab itu adalah perkumpulan atau himpunan fatwanya para imam mazhab dalam hal-hal yang ijtihadi. Ijtihadi itu hal yang masih diijtihadkan. Artinya syariat ini memang memberi peluang untuk para ulamanya berijtihad. Ada beberapa hal yang memang Allah sebutkan secara pasti, qat'i, tidak bias. Tapi ada hal yang sifatnya masih butuh pendalaman. Jadi dari definisi ini ada pendapat, imam, dan ijtihad. Jadi mazhab itu mengikuti pendapat yang mana pendapat itu dikeluarkan oleh imam mazhab. Artinya bukan sembarang orang boleh mengeluarkan mazhab, boleh mengeluarkan pendapat. Hanya beberapa memang yang diakui. Dan pendapatnya itu pada masalah ijtihad. Kalau pada masalah yang sesuatu yang sudah tidak perlu diijtihadkan lagi, nggak ada namanya mazhab. Contoh begini, sholat 5 waktu wajib apa enggak? Wajibnya menurut mazhab siapa? Nggak ada. Jadi wajibnya sholat 5 waktu itu menurut syariat, Allah yang wajibin gitu. Kenapa? Itu sesuatu yang orang tidak butuh ijtihad lagi. Jadi mazhab itu ngurusin masalah-masalah yang masih bias, yang memang syariat memberi peluang untuk berbeda. Mazhab masuk di situ. Tapi pada hal yang Allah sudah qat'i, kayak haramnya zina, orang nggak bisa bilang berzina haram menurut mazhab fulan. Nggak ada. Berzina haram menurut syariat. Syariat mengharamkan itu, mencuri juga haram. Menurut siapa? Ya enggak menurut siapa-siapa, menurut syariat kita. Maka itu bedanya fikih dengan syariat.
Kalau syariat itu lebih luas daripada fikih. Fikih ada di dalam syariat. Fikih hanya terbatas pada hal-hal yang diijtihadkan. Apa contohnya? Ya contohnya Bismillahirrahmanirrahim. Awal ayat dalam surat Al-Fatihah. Ini ranah ijtihadnya para ulama. Allah menurunkan Al-Quran. Ketika menurunkan surat Al-Fatihah, di dalamnya ada Bismillah. Tapi kok ternyata ketika sholat Nabi malah nggak baca Bismillahnya. Ada beberapa riwayat Nabi bilang baca, ada yang bilang nggak. Ini namanya bukan qot'i, bukan syariat. Ini namanya perkara yang masih ijtihadi. Ulama masuk di situ. Kemudian masuk ulama Syafi'i. Kata ulama Syafi'i, Bismillah bagian Al-Fatihah kalau sholat dibaca dan dibaca dikeraskan. Kata ulama Ahmad bin Hanbal beda lagi. Enggak, Bismillah sih emang bagian Al-Fatihah, tapi kalau sholat nggak dibaca. Dibaca cuman nggak dikerasin gitu. Nah itu, maka kemudian kalau kita mengatakan Bismillah itu dibacanya dikerasin apa enggak gitu. Dikerasin apa enggak? Tergantung. Ngikutin yang mana nih. Nah padahal itu kita bilang Bismillah ketika sholat harus dibaca dikeraskan menurut mazhabnya Imam Syafi'i. Yang kayak gini kita nggak boleh ngomong menurut Al-Quran dan Sunnah, nggak boleh. Nggak boleh Bismillahirrahmanirrahim harus dikeraskan ketika bacanya harus dikeraskan ketika sholat menurut Al-Quran dan Sunnah, nggak bisa. Padahal masalahnya masalah ijtihad. Masalah ijtihad itu kan masalah otak manusia yang berijtihad. Kalau kita bilang ini Al-Quran dan Sunnah dan ternyata ijtihad kita salah, berarti kita berbohong atas nama Al-Quran dan Sunnah gitu. Maka dalam kitab-kitab fikih ulama nggak pernah nyebut ini pendapat Al-Quran dan Sunnah, nggak pernah. Ulama bilangnya ini pendapatku. Kalau ini benar dari Allah, kalau salah dari setan, kan begitu. Nggak pernah mengakui ini pendapat Al-Quran dan Sunnah, nggak bisa. Ini perkara ijtihadi. Tapi kalau bilang sholat wajib 5 waktu itu wajib, itu menurut Al-Quran dan Sunnah benar tuh. Karena emang nggak perlu ijtihad lagi. Mencuri haram menurut Al-Quran dan Sunnah benar. Berzina haram benar. Tapi kalau bilang masa iddahnya perempuan itu 3 kali masa suci menurut Al-Quran dan Sunnah, nggak benar. Karena dalam Al-Quran disebutkan fa'iddah basalah satu quru, 3 kali qur'ah. Sedangkan qur'ah dalam bahasa Arab punya makna yang bersayap. Kadang dipakai buat kata suci, kadang dipakai juga buat kata masa haid. Maka kemudian ulama di situ masuk beristihad. Jadi masalah fikih itu bukan masalah jadi masalah yang sudah disepakati fikih mah nggak ngurusin. Fikih ngurusin sesuatu yang memang butuh ijtihad. Butuh diijtihadkan. Maka dalam hal-hal yang masih diijtihadkan, orang nggak boleh ngaku-ngaku ini pendapat Quran dan Sunnah, nggak bisa. Artinya nanti kalau ada yang menyelisih pendapat beliau, berarti dia menyelisih Al-Quran dan Sunnah dong. Kan begitu. Kalau menyelisih Al-Quran dan Sunnah itu resminya, itu kan kafir. Iya kan? Karena secara diktat yang kita baca menyelisih Al-Quran dan Sunnah, kalau nggak kafir apa coba? Maka nggak bisa. Jadi itu bedanya syariat dengan fikih. Syariat itu sesuatu yang memang Allah satu tuh syariat. Allah ada, ya ada. Semua sepakat, semua sepakat. Satu, esa unggul semua sepakat. Tapi di mana? Gitu kan orang beda lagi. Allah ada di mana gitu. Wah, itu masalah akidah. Jadi bukan cuma masalah fikih, ternyata dalam akidah juga ada perbedaan. Nabi Muhammad Nabi terakhir itu sepakat tuh. Nabi Muhammad Nabi. Jadi dalam masalah yang disepakati itu syariat. Sedangkan masalah ijtihad adalah fikih. Maka dalam masalah fikih orang nggak boleh ngaku-ngaku pendapatnya Al-Quran dan Sunnah. Itu namanya pencatutan yang tidak elok. Itu namanya nyatut Al-Quran. Biar pendapatnya diamalin, dimenangin, dihebatin sama orang, nyatut Al-Quran dan Sunnah. Nggak boleh gitu. Ya, salat subuh tidak ada kunutnya sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah. Boleh nggak ngomong gitu? Nggak boleh. Salat subuh tidak ada kunutnya menurut mazhab A, B, C. Gitu. Salat subuh disunnahkan membaca kunut pada rakaat kedua setelah
i'tidal menurut mazhab Imam Syafi'i. Itu benar itu. Menurut mazhabnya Imam Syafi'i. Tapi kalau menurut Al-Quran dan Sunnah nggak boleh. Itu namanya mencatu. Kenapa? Ya di Al-Quran. Karena begitu. Zaman dulu juga begitu. Ya. Zaman dulu ketika Sayyidina Umar bin Khattab itu pengen istilahnya memerintahkan, sekretarisnya menulis keputusan beliau. Kemudian sekretarisnya nulis, hadza ma aradallahu wa rasuluh. Ini yang diinginkan oleh Allah dan Rasul. Itu baca tulisan kayak gitu, Sayyidina Umar langsung marah itu. Kalau wailah gitu. Takilat ke umuk gitu bahasanya. Itu kalau bahasa kita aja bagaimana ya? Wailah itu muke gila lu. Muke gila lu. Mau jadi anak yatim gitu. Takilat ke umuk. Jadi orang Arab itu salah satu bahasa marahnya itu takilat ke umuk. Sakilat ke umuk, mau jadi anakku mau jadi anak yatim gitu maksudnya. Maksudnya nanti dia dibunuh gitu, marahnya. Jadi marahnya juga. Uktub hadza ma arada Umar. Ini yang diinginkan oleh Umar. Fa in kana shawaban fa min Allah. Kalau benar dari Allah, fa in kana fatu'an fa min Umar wa min syaitan. Kalau salah dari Umar dan dari setan. Begitu. Kenapa masalahnya bukan masalah yang disepakati. Nah, fikih itu ngurusin hal-hal yang demikian. Berarti Ustaz, istihad udah nggak ada lagi dong sampai sekarang. Istihad itu terbuka sampai hari kiamat. Istihad terbuka, tidak pernah tertutup. Karena wahyu sudah berhenti, tapi permasalahan manusia terus berkembang. Nah, maka yang penting zaman sekarang itu istihad. Dalam hal istihad itu ada dua. Siapa yang beristihad dan apa yang diistihadkan. Siapa yang beristihad? Ya tentu ulama yang sudah kompeten, diakui oleh ulama sezamannya dan direstui oleh gurunya untuk memberikan pendapat atau fatwa. Kemudian yang kedua, benar dia boleh berfatwa, benar dia ahli, benar dia kompeten dalam hal syariat. Cuma yang difatwain itu apa? Kalau fatwain masalah sholat mah nggak berguna jadinya. Masalah sholat tuh beres dari zaman kapan tahu kan begitu. Nggak perlu lagi ngomongin. Menurut pendapat saya sih kalau sholat subuh ada kunutnya. Nggak perlu ngomong kayak gitu. Itu masalah udah beres itu. Itu cuma ngambur-ngamburin waktu, ngabisin energi ngebahas sholat itu. Yang ada sekarang tinggal sampai ini menurut fulan begini, mazhab fulan begini, mazhab fulan begini, selesai. Gak perlu ada istihad lagi. Zaman sekarang masih banyak masalah yang belum diistihad. Itu kerja ulama zaman sekarang. Gitu kan. Kalau masalah sholat, puasa udah beres. Apa ada masalah baru dalam sholat? Haji kan gak ada. Gak ada, itu ibadah ritual yang dari zaman Nabi, gitu-gitu aja. Kan gak pernah ada perkembangan yang namanya sholat itu. Ada gak? Perkembangan sholat era milenium 21 ada tuh. Nah, nggak ada. Tapi dalam masalah zakat mungkin ada perkembangan karena dia punya sisi sosial, tapi juga punya sisi ritual. Pada ibadah yang punya sisi ritual saja, ibadah yang tidak ada tujuan. Sholat tuh nggak ada tujuannya, maka tidak pernah ada perkembangan. Nggak ada tujuan. Toharo juga nggak ada tujuan. Tujuannya apa? Cuma satu, ngikutin perintah Allah, selesai urusannya. Sama kayak pertanyaan kita dulu gitu. Jadi ibadah-ibadah yang tidak punya tujuan itu ritual. Ritual itu tidak bisa dilogikakan. Sama kayak pertanyaan kita zaman dulu ketika anak kecil, kenapa yang ketut pantat yang diusap muka? Wahyunya bilang begitu. Jadi ibadah ritual itu sifatnya non-logik, tidak bisa dilogikakan, maka tidak pernah ada perkembangan. Ya tinggal ikutin aja kita begitu. Sholat subuh 2 rakaat. Kenapa jumlahnya 2 rakaat? Kenapa sholat subuh jumlahnya 2 rakaat? Iya Allah yang mau begitu. Kenapa juga waktunya subuh? Orang yang banyak absen kayak gitu. Mendingan kan jam 7 kalau bisa mah, gitu kan? Biar orang pada ikut kan enak begitu. Orang jadi pada taat semua. Kan nggak bisa kita ngomong begitu kan? Sholat zuhur kenapa 4 rakaat? Itu kan orang lagi pada capek itu loh. Kalau sholat zuhur 2 rakaat boleh kalau Ustaz, Allah juga nawin kita lagi capek mah. Kan nggak bisa. Itu ibadah yang tidak punya tujuan. Tujuannya cuma satu, ngikutin perintah. Seberapa kuat kita mengerjakan perintah Allah. Ya. Ada orang bilang katanya sholat
bikin ini Ustaz, jadi tujuannya biar enggak. Banyak teman kita nggak pada sholat, sehat-sehat aja. Gitu. Nah, teman-teman kita orang Jepang misalnya, orang mana begitu yang non muslim nggak pada sholat, sehat-sehat. Takutnya nanti kalau udah sholatnya sering, terus ternyata sakit, yang disalahin siapa? Ustaz, saya 5 waktu udah nggak pernah ketinggalan. Qobliyah ba'diyah saya layanin nih. Duha nggak, saya 2 lagi, duha saya udah 4-6 kadang-kadang. Sholat tahajud saya 6 rakaat. Witirnya sampai 5 Ustaz. Tapi kenapa badan saya sakit mulu ya? Itu yang tadi kecapean, kebanyakan sholat. Nggak ada, sama kayak larangan makan babi. Larangan makan babi itu tidak ada tujuannya. Tujuannya apa? Seberapa kuat kita menjalankan perintah dan meninggalkan larangan. Orang babi itu daging paling enak. Pernah nanya gak? Saya pernah nanya, saya punya tetangga non muslim. Jadi daging, kalau kata dia, daging paling enak itu ya daging babi begini. Kenapa Islam melarang? Karena dalam babi ada penyakit. Enggak, orang makan babi kagak pada mati. Nggak ada penyakitnya gitu. Takutnya kalau tujuannya karena ada penyakit, nanti teknologi berkembang, ditemukan teknologi yang bisa menghilangkan penyakit pada daging babi, kemudian babi jadi halal gitu. Kan enggak, tetap hanya haram. Ini ibadah ritual. Tapi kalau zakat kan punya sisi sosial. Kenapa? Karena outputnya diberikan kepada manusia, ada sisi sosialnya. Jadi ada garis horizontal. Kalau yang tadi ibadah tadi vertikal tuh, plus vertikal nggak ada apa-apa lagi. Tapi kalau yang namanya zakat, misalkan ada perkembangan kan. Orang kaya zaman dulu ya itu yang punya kambing, yang punya peternakan, perkebunan, yang punya sawah dan sebagainya. Sekarang ternyata terminologi orang kaya berubah. Orang nggak kudu punya kambing, nggak kudu punya perkebunan bisa kaya. Jadi karyawan swasta kaya. Tahun pertama dia udah bisa KPR kan gitu. Tahun kedua dia ganti motor, beli NMAX cash lagi. Tahun ketiga dia udah bisa beli mobil cash walaupun second mahal. Gitu. Jadi terminologi, maka kemudian timbul ulama beristihad. Oh mestinya harus ada perkembangan nih. Maka timbul zakat-zakat modern gitu kan. Ada zakat profesi, itu kan zakat modern. Zakat yang nggak pernah disebutin dalam kitab fikih, nggak ada zakat profesi. Perusahaan kemudian memberikan zakat. Kalau kita pikir nggak ada perusahaan ngasih zakat. Yang ngasih zakat tuh orang yang punya nyawa Islam. Kalau perusahaan kan nggak ada agamanya. Nah, itu timbul kemudian perkembangan tuh. Ya, ada lagi kalau kita buka bukunya Prof. Didin Hafiduddin itu, ada zakat-zakat kontemporer gitu ya. Zakat-zakat kontemporer itu ada zakat barang mewah. Kalau kita punya mobil tapi mobilnya mobil mewah, walaupun tua tapi mobil mewah jadi barang investasi. Karena itu zakatnya itu zakat barang mewah. Mobil yang tua itu yang nggak pernah dipakai, yang dipakai cuma setahun 2 kali, buat pameran doang itu juga. Nah itu, apalagi ada lampunya kristal, itu barang mewah. Yang memang orang beli bukan buat kebutuhan, tapi untuk menjaga wibawa biar makin tinggi gitu. Rumah Kapolri, Kapolda, dan dia masa rumahnya kosong begini, beli dong kristal gitu tuh. Walaupun gak ada kristal kan tetap nyala aja rumah, terang aja gitu. Cuman kan untuk mendukung kewibawaan pangkat gitu kan. Depannya harus ada pot bunganya tuh yang ada manik-manik bunga gitu. Itu barang mewah. Itu dia maksud saya begitu. Istihadnya boleh, cuman masalahnya masalah apa nih? Mau istihadnya masalah sholat udah beres. Ini kan sekarang orang istihadnya masalah puasa, udah beres masalah puasa, masalah sholat. Apakah ngangkat tangan ketika sholat ke kuping apa ke dada? Apa yang gitu? Tinggal buka kitab lihat kata mazhab apa begini, mazhab B begini, mazhab C begini. Kalaupun kita ngulang untuk istihad lagi, buka hadis lagi, ujung-ujungnya balik ke situ-situ juga. Ke situ-situ juga. Ya kan kita menghabiskan harus sesuai menurut Al-Quran dan hadis sahih, mengangkat tangan sampai kuping. Ya mengangkat tangan sampai kuping itu menurut siapa? Bukan menurut Al-Quran dan Sunnah. Nah sekarang masalah baru banyak ya kan, berkebun emas tuh. Di bank-bank banyak punya produk berkebun emas.
emas nggak pernah kelihatan tapi kita berkebun gitu kan. Iya, nah itu jual beli forex misalnya. Atau apa lagi? Kalau haji ada nih perkembangan. Boleh nggak haji pakai skuter gitu? Jadi nggak muter dia, jalan di atas itu. Pernah lihat nggak? Kalau di lantai dasar enggak, yang samping kapal, tapi yang di lantai atas tuh ada kayak gitu. Nah, itu masalah baru. Kalau masalah yang sudah selesai, udah tinggal ngikutin aja. Tinggal ngikutin aja. Kalau wudhu, pala semua apa sebagian. Ntar ya, ntar malam ada teliti dulu hadisnya. Ya nggak perlu kayak gitu. Ngapain? Buka kitab kata mazhab bulan, wudhu cuma setengah aja. Kata mazhab B semuanya. Kata mazhab yang tadi bilang setengah, kalau semuanya itu namanya sedikit. Itu jadi isya. Lalu apa perlu kita kepada mazhab? Saya mengatakan bahwa sepanjang kita perlu kepada Al-Quran dan Sunnah, kita perlu kepada mazhab fikih. Karena tidak ada satu penggal ayat dalam Al-Quran dan Sunnah kecuali sudah dibahas oleh ulama-ulama fikih kita. Yang ada sekarang tinggal ngikutin. Walaupun masalah yang baru, tinggal nyocokin doang. Ada masalah baru, tinggal dicocokin nih. Peristiwa yang sama. Jadi sepanjang kita butuh kepada Al-Quran dan Sunnah, kita butuh kepada ulama mazhab fikih itu. Karena kita tidak mungkin langsung kembali kepada Al-Quran dan hadis. Karena kita tidak mampu. Saya sering nyontohin bahwa pernah nonton ini enggak? Kartun Dora. Nah, ya kan? Berarti satu angkatan kita. Kalau yang nonton Dora udah masuk kantor, berarti udah beda angkatannya. Ya, waktu nonton Dora, kita lagi rapi-rapi pakai dasi, pakai itu udah gede kan. Kalau dulu saya nonton Dora masih tiduran gitu. Berarti angkatannya dekat kita ya. Waktu Dora kalau mau jalan kemana-mana, itu kan pasti butuh peta. Ya. Nah, buat saya, kita itu kayak Dora, peta itu mazhab fikih. Tujuannya adalah Al-Quran dan Sunnah. Jadi mazhab itu peta untuk kita. Untuk apa? Untuk kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Karena kita tidak mungkin kembali kepada Al-Quran dan Sunnah kecuali ada petanya, ada alatnya. Karena kita sendiri tidak punya alat untuk itu. Contohlah, habis gaul dengan istri dan suami gitu. Pagi datang waktu sholat subuh. Kemudian apa yang harus wajib kita lakukan? Mandi janabah. Kira-kira kalau kita buka Al-Quran dan hadis, nyari teknis mandi janabah, ketemu apa kagak? Tapi kan kita harus kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Begitu, paham gak maksud saya? Kalau memang benar-benar mau kembali kepada Al-Quran dan Sunnah, harus buka itu Al-Quran, cari tuh buku bagaimana mandi janabahnya Nabi. Sampai besok paginya nggak bakal ketemu tuh. Susah. Tapi udah di sini itu ada mazhab fikih. Di sini mandi janabah niat, kedua meratakan seluruh air kepada tubuh. Gitu. Tapi kan kita harus kita nggak butuh dalil loh. Yang butuh dalil itu ulama. Yang kita butuhkan itu fatwa ulama. Karena dalil bagi kita adalah fatwa ulama. Contoh begini. Pernah lihat tukang bakwan kan? Sering ya. Tukang bakwan tuh, kalau mau goreng kan banyak persiapan. Apa yang harus dipersiapkan? Adonannya kan? Tapi sebelum bikin adonan kan ada ininya dulu, ada apa? Kentang, wortel, terigu, kemudian garam, terus kaki masuk. Itu tuh, itu ya segala macam adonan kemudian dicampur. Itu ibarat ayat dan hadis Nabi Muhammad SAW. Tukang bakwan ini ibaratnya ulama. Kalau ini segala kebutuhan bikin bakwan diserahkan kepada tukang bakwan, jadi bakwan. Karena dia ngerti gimana ngaduknya. Tapi kalau itu segala wortel dan segala kasih kepada kita jadi apa tuh? Kita nggak ngerti gimana bikin bakwan. Sama kayak ngasih barang material kepada tukang bangunan, jadi bangunan. Tapi kalau ngasih material kepada tukang bakwan ya nggak jadi. Begitu. Ayat dan Al-Quran itu barang mentah buat kita. Kita nggak bisa ngolahnya kecuali kita punya ilmunya. Sama kayak bikin bakwan itu. Ya kan, ngaduknya kan juga beda. Searah jarum jam atau balik jarum jam gitu kan.
Iya, yang diceburin pertama kali itu telur dulu, terigu. Ada ilmunya. Udah jadi adonan, masak ngegorengnya juga ada ilmunya. Kalau penggorengannya diameternya 15 cm berarti minyak gorengnya berapa mili gitu kan? Biar nanti jadinya empuk-empuk di mana gitu. Itu ada ilmunya. Gitu juga kita butuh kepada ulama. Kenapa? Karena kita tidak mungkin bisa kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Saat sekarang gampang ada terjemahan. Kalau kita ngikutin terjemah berarti kita nggak ngikutin Al-Quran dan Sunnah. Kita mengikuti Departemen Agama. Yang Departemen Agama yang menerjemahkan Al-Quran. Enggak, Quran saya pakai penerbit. Berarti mengikuti penerbit bukan mengikuti Al-Quran dan Sunnah. Sama bagaimana kita memakai hadis. Bagaimana kita memakai hadis dari Nabi Muhammad SAW tanpa ada tali yang menghubungkan kita. Imam Al-Bukhari menjadi tali, Imam Muslim menjadi tali, Imam Abu Daud menjadi tali bagi kita. Kalau emang benar mau ngikutin Nabi Muhammad, nggak usah tuh pakai manusia itu bisa salah semua. Ya kan, Al-Bukhari Muslim kalau bukan manusia apa? Manusia. Tapi kenapa kita pakai? Oh, ulama sudah mengakui keilmuannya. Begitu maksud saya. Kalau kita bisa menerima status hadis sahih dari Al-Bukhari, kenapa kita nggak bisa menerima fatwa fikih dari Imam Syafi'i? Kok sama itu produk manusia juga? Imam Al-Bukhari menstatusi sahih itu kan menurut ijtihadnya juga. Dia datang ke fulan, ketemu fulan ini gimana Ustaz? Fulan ini kayaknya bagus gini. Barangkali ada ulama hadis lain bertemu orang yang sama tapi dinilainya berbeda. Ini fulan ini pernah waktu ke pasar ngajak anak, cuman pas pulang anaknya ditinggal. Oh berarti bukan orang benar. Cacat hadisnya. Pernah lihat nih dia nih waktu itu di mana? Waktu pulang sholat id. Kenapa emang? Diberantem sama bininya. Berarti cacat nih hadisnya. Enggak benar gitu, enggak sayang sama aku. Kan begitu. Sesuai penilaian si perawi hadis. Saya melihat Bapak Fulan bin Fulan bagus, tapi orang lain melihat Bapak Fulan bin Fulan kan belum tentu sama. Maka itu timbul kemudian ada perbedaan periwayatan hadis. Kata yang satu sahih, kata yang satu enggak sahih. Kenapa? Ada Fulan bin Fulan. Fulan bin Fulan yang dinilai berbeda. Maka kita nggak mungkin bisa kembali ke Al-Quran dan Sunnah kecuali dengan ulama madhab ini. Seperti kita mau ngebenerin loteng gitu, genteng kita bocor. Tapi kalau kita mau naik langsung nggak bisa, ketinggian. Apa yang harus kita butuhkan? Tangga. Maka tangga itu menjadi kewajiban untuk kita bisa mengerti. Maka kewajiban kita kembali ke Al-Quran dan Sunnah melahirkan kewajiban baru, yaitu mengikuti ulama madhab itu. Kenapa butuh ulama? Pertama, bahasa Arab rumit. Ini saya kasih contoh salah satunya, mengusap kepala. Dalam Al-Quran disebutkan ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ilas sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu bi ru'usikum. Ada kalimat bi ru'usikum. Sapulah kepalamu. Wamsahu, sapulah atau usaplah ru'usikum, ini kepala. Sebenarnya tanpa kalimat bi ini sudah bisa dipahami. Tapi Allah menyelipkan kalimat bi di sini. Di sini kemudian timbul masalah. Wamsahu bi ru'usikum bi. Bi itu artinya apa? Kata sebagian ulama, bi itu artinya sebagian. Karena dalam bahasa Arab bi itu harful jar. Harful jar itu salah satu maknanya adalah litab'id. Maka ketika kita mengusap kepala, ya nggak usah semuanya, cukup sebagiannya saja. Kenapa? Karena ada kalimat bi. Tidak mungkin ada satu huruf dalam Al-Quran yang tidak punya makna. Bi itu menunjukkan arti bahwa itu sebagian. Tapi ternyata mazhab Imam Ahmad bin Hanbal mengartikan berbeda. Bi itu artinya semuanya. Maka dalam pandangan mazhab Imam Ahmad bin Hanbal, orang yang berwudu tapi palanya hanya diusap sebagian, wudunya tidak sah. Kenapa? Dalam Al-Quran disebutkan wamsahu bi ru'usikum. Bi itu artinya seluruh. Kok bisa begitu? Karena Allah juga bilang wamsahu bi wujuhikum dalam ayat tayammum. Dan usaplah bi dengan wajah-wajah kalian. Itu diusap semuanya. Nah, itu kan tafsirnya beda-beda, takwilnya beda. Ayatnya sama, tapi takwilnya beda. Kan cuma gara-gara satu huruf bi. Ngerepotin banget tuh gitu. Maka ada salah satu guru kami itu dapat gelar doktor hanya membahas tentang harful jar. Harful jar itu bi, ila, fi, amama, pokoknya harful jar yang ada dalam Al-Quran dan pengaruhnya kepada hukum. Beliau membahas itu satu persatu dibahas.
Maka gelar doktornya orang sering nyebut tuh dokter harful jar gitu. Kenapa? Karena dulu disertasinya tentang harful jar. Orang bahas harful jar. Bahas harful jar sama seperti ketika ada mustahik zakat, innamas shadaqatu lil fuqara. Zakat itu untuk li. Allah menyebutnya dengan kalimat li untuk orang fakir, miskin. Tapi ketika sampai pada riqab, wafir riqab, Allah balik tuh enggak pakai li lagi tapi pakai fi. Kenapa yang awalnya li berubah jadi fi? Nah, itu berubah makna juga jadinya. Jadi segitu rumitnya bahasa Arab. Ya jangan bahasa Arab, kan bahasa Indonesia juga rumit kok. Kalau bapak iseng-iseng coba turun ke jalan, nanya ke anak kecil yang lagi main itu, Tong, rumah PRT Bodi di mana? Terus apa jawab tuh anak kecil? Tahu gitu. Lu tahu artinya dia tahu apa gak tahu? Bahasa Indonesia kita susah. Sama kayak kambing hitam. Itu kambing hitam tuh kambing dihitamin apa? Ini kan jangan bahasa Arab, bahasa Indonesia. Nah, jangankan kita, orang Arab sendiri sering keder sama bahasa Arabnya sendiri. Saya kasih contoh dulu, dalam hadis pernah diriwayatkan bahwa Nabi pernah bilang kepada para istri-istrinya, "Aqdamukunna ilhaqan bi atwalukunna yadan." Kata Nabi gitu. Yang nanti akan nyusul duluan saya setelah saya wafat, maksudnya wafat duluan menyusul saya, itu yang paling panjang tangannya. Atwalukunna yadan, yang paling panjang tangannya. Kemudian Nabi Muhammad keluar, istri Nabi mengukur tangannya masing-masing. Ditempelin ke tembok, diukur siapa tangan yang paling panjang. Oh, ternyata tangan yang paling panjang adalah Saudah, salah satu istri Nabi. Saudah itu istri yang sebenarnya dapat jatah Nabi tinggal ketika Nabi sakit yang mau wafat itu. Cuma Nabi milih di rumah Sayyidah Aisyah. Saudah dapat tuh yang paling panjang tangan. Saudah senang tuh, diselamatin sama yang lain. Selamat ya Saudah, bakal dapat ketemu Nabi duluan. Oh, senangnya minta. Dulu kalau udah ada Twitter, Saudah bikin status. Alhamdulillah, saya yang duluan bertemu Nabi. Mereka dulu nggak ada. Saudah senang, semua orang tahu. Akhirnya kan dikasih tahu kepada orang-orang. Sayyidina Umar tahu, Utsman tahu, Sayyidina Ali tahu, Sayyidina Abu Bakar, sahabat yang lain juga tahu. Sampai pada waktunya Nabi wafat, ternyata setelah Nabi wafat sekian bulan, yang wafat duluan itu bukan Saudah dari istri Nabi. Yang wafat duluan Zainab. Nah, orang jadi bingung nanya-nanya. Ini Nabi lagi bohong atau main tebak-tebakan? Masa Nabi bohong sih gitu? Jangan-jangan kita yang nggak paham. Coba teliti kenapa sih si Zainab itu waktu hidupnya ngapain ini? Ternyata Zainab itu kan punya gelar apa? Ummul Masakin, ibunya orang-orang miskin. Kenapa disebut demikian? Karena Zainab itu sering memberi makan orang miskin. Tangannya tuh gampang ngasih, mudah memberi. Oh, maksud Nabi itu panjang tangan tuh berarti itu tuh gampang sedekah, bukan tangan panjang. Orang Arab sendiri keder tuh. Sahabat Nabi lagi. Sahabat Nabi itu yang tinggal bareng Nabi, istri beliau mengumpulnya bareng Nabi, melihat bagaimana wahyu turun, mendengarkan sabda Nabi langsung, tapi salah juga mengartikan apa yang disatakan oleh Nabi. Apalagi kita, ya, orang Arab sendiri juga nggak paham bahasa Arab, apalagi kita orang apa? Orang Mampang, orang Condet gitu. Iya. Jadi apa namanya? Kalau seandainya hanya dengan bisa bahasa Arab kemudian orang jadi ulama, orang Arab jadi ulama semua. Itu kan udah pada pasti mancung tuh. Pakai baju semua, pakai jubahnya juga udah kapan tahu kan gitu. Sorbannya lebar, tapi kan gak jadi ulama semuanya karena butuh ilmu, banyak ilmu. Nah, salah satu kesulitan kenapa kita harus kepada ulama, ya bahasa Arab sulit, rumit, dan ini salah satu contoh yang lain juga banyak lagi. Banyak, sebagaimana tadi disebutkan dalam ayat talak, istri yang ditalak suaminya itu iddahnya 30, ternyata quru dalam bahasa Arab punya makna yang bias. Kemudian ada perbenaran ayat dan hadis harus banyak. Dulu dalam sebuah cerita Imam Ahmad pernah ditanya, Imam bagaimana kalau orang mau berfatwa harus punya berapa perbenaran hadis?
Kata Imam Ahmad, diam aja dia. Kemudian ditanya balik, 5.000 imam? Belum. 50.000? Belum. 500.000? Arju, kata Nabi. Kata Imam Ahmad, 500.000 arju. Arju itu artinya ya bolehlah gitu. Ini bolehlah gitu. Maksudnya 500.000 juga belum angka yang pasti. Maksudnya ulama tuh butuh banyak perbenaran hadis. Dan memang ketika ulama menghukumi sebuah hukum, di atas mejanya tuh gak cuma 1-2 hadis. Itu puluhan, ratusan. Ayatnya juga dikumpulin. Jadi enggak kayak sekarang kan banyak tuh di grup WhatsApp ya kan, broadcast yang nggak jelas, anonim, cuman gara-gara satu hadis video haram, ini halal dan sebagainya. Nggak begitu, susah untuk menghukumi. Kalau harus punya banyak perbenaran hadis. Saya mau ngasih contoh. Nah, boleh gak? Ini jam 1, terus ini 5 menit lagi. Saya kasih contoh ya, Nom. Kata Nabi Muhammad, idza dakhala ahadukumul masjid, kalau salah satu di antara kalian masuk masjid, fala yajlis, jangan duduk. Terus ngapain lagi? Jangan duduk, rebahan boleh kali. Larangannya jangan duduk sih. Tiduran enggak, duduk aja enggak boleh, apalagi rebahan. Terus ngapain Nabi kalau enggak boleh duduk? Falyarka rakaatain, salat ruku 2 rakaat. Salat maksudnya salat sunnah 2 rakaat. Kalau kita pakai hadis ini, berarti salat tahiyatul masjid hukumnya wajib atau sunnah? Kalau pakai hadis yang tadi nih, wajib. Kata Nabi enggak boleh duduk loh. Habis ngapain kalau enggak boleh duduk? Ya salat 2 rakaat. Berarti kan perintah. Wajib enggak yang namanya perintah? Tapi kenapa yang namanya salat tahiyatul masjid hukumnya sunnah? Nggak ada yang bilang wajib. Apa ulama nggak pada ngerti hadis tuh? Nah, perbedaan hadisnya nggak cuma itu doang, bos. Masih harus banyak. Ternyata perintah itu tidak melulu bisa diartikan sebagai wajib. Dalam syariat perintah itu bisa jadi wajib, bisa juga jadi sunnah. Sama seperti larangan. Semua larangan dalam Al-Quran dan hadis tidak melulu jadi haram. Bisa jadi turun level jadi makruh. Nabi emang perintahnya sih mirip-mirip nih kayak wajib. Cuman dalam sebuah cerita Nabi pernah melihat ada orang masuk masjid, Nabi gak nyuruh sholat tahiyatul masjid. Enggak, Nabi berdiri bilang, ada yang mau sedekah? Sedekah apa? Nabi itu temenin dia sholat. Nabi malah gak nyuruh yang masuk masjid. Nabi malah nyuruh beberapa sahabat yang sudah selesai sholat duduk suruh temenin sedekah. Kemudian juga Nabi Muhammad pernah ditanya oleh orang yang baru masuk Islam tentang sholat fardu. Nabi menjawabnya cuma 5. Kemudian apa alaiya wairuha, ada lagi gak Nabi selain itu? Lakin la antatawwa, kecuali kamu mau ngerjain yang sunnah. Nabi gak bilang tahiyatul masjid sebagai wajib. Dikumpulin banyak hadisnya. Ya, karena Nabi satu kesatuan, tidak mungkin berbeda omongannya. Maka perkataan yang satu pasti nyambung dengan perkataan yang lain. Maka itu dikumpulin. Sama seperti Nabi bilang orang yang pakaiannya, celananya di bawah mata kaki maka di neraka. Kan enggak. Ternyata Sayyidina Abu Bakar dalam sebuah riwayat juga begitu kan. Nabi kalau neraka saya bagaimana nih, celana saya kan godoran mulu gitu. Bahasa kita ya gitu. Bahasa hadisnya begitu. Ya, kemudian apa kata Nabi? La illa lil khuyala. Enggak, itu mah buat orang yang songong gitu. Sombong gitu. Karena zaman dulu memang ada perbedaan kelas. Orang kalau budak pakai celananya di atas mata kaki, tapi merdeka di bawah mata kaki untuk membedakan kelas. Nah, ada pembedaan itu menjadikan sebagian orang menjadi sombong, angkuh. Lihat nih, gue merdeka, bukan kayak dia tuh. Gitu. Jadi angkuh gitu. Jadi angkuh. Tapi kalau orang mau pakai gitu nggak angkuh, mah nggak ada masalah. Sama kayak orang punya mobil. Kan sekarang ada LCGC ya. LCGC, Ayla, Sigra. Orang tuh kalau orang kaya, kalau belinya Alphard boleh gak? Boleh kalau punya duit. Tapi kalau beli Alphard sambil dia melihatnya sama Ayla jadi gitu. Itu kan namanya sombong. Saya mau beli Alphard bukan karena sombong, saya memang kebutuhan. Itu bagus tuh buat kebutuhan. Tapi kalau beli yang mahal-mahal buat Ayla, ya. Itu kayak gitu tuh mirip-mirip, ada perbedaan kelas tuh. Namanya juga gitu. Maka dikumpulin tuh hadis sebanyak, ternyata hukumnya apa yang sebagainya.
Jadi banyak. Kemudian juga ada ilmu pendukung dalam menghukumi suatu hukum itu ada nasi mansuh, akhos, mutlak. Itu ada. Kita harus ada am, ada khos, ada mubayyan, ada mufassal. Dulu ketika ayat dalam surat Al-An'am ada ayat 83 disebutkan bahwa walladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika humul muhtadun. Orang beriman dan tidak mencampuri imannya dengan kezaliman, mereka itu yang dapat hidayah Allah. Setelah turun ayat itu para sahabat bingung, ya Rasul, emang ada dari kita yang nggak pernah zalim sama dirinya? Berarti kita nggak dapat hidayah Allah semuanya. Orang bingung tuh sahabat Nabi, ternyata zalim di situ bukan zalim, tapi zalim itu artinya syirik. Kemudian Nabi menjelaskan bahwa zalim di sini ada sebagaimana zalim yang dijelaskan dalam surat Luqman, inna syirka la zulmun adim. Syirik itu yang namanya zalim di sini maksudnya syirik. Artinya ya ada am, ada khosnya. Ada mubayyan, ada mufassal. Kemudian juga cara istinbat tuh banyak. Itu kalau kita buka kitab ushul fikih kan cara istinbat banyak. Dari mulai kaidah-kaidah itu. Maka kita harus sekali lagi bahwa kita butuh kepada mazhab fikih karena kita tidak mungkin tidak kecuali kembali kepada Al-Quran dan Sunnah, kecuali lewat ulama itu. Pernah dengar istilah al-ilmu nurun kan? Al-ilmu nurun itu artinya apa? Kalau saya artinya bukan ilmu itu cahaya. Al-ilmu nurun, ilmu itu nurun. Nurun dari Nabi kepada sahabat, dari sahabat ke tabi'in sampai kepada kita. Maka kalau kita mau dapat ilmunya Nabi, kita harus nanjakin tuh turunan-turunan yang tadi. Gak bisa langsung ke Nabi, orang gak ketemu. Ya tanjakan pertama siapa? Orang tua, guru kita. Itu kan yang guru nyampe. Itu turunannya itu. Maka kalau kita mau dapat ilmunya Nabi, kata Nabi Muhammad, ilmunya nurun. Ya, maka cari turunan ilmunya Nabi itu ke siapa? Kira-kira Nabi nurunin ilmunya kuasa atau kagak? Baik, mudah-mudahan ada manfaatnya. Sebelum ditutup ada pertanyaan ya? Silakan, mungkin 1-2 pertanyaan dengan Mas Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menarik Ustaz terkait dengan pembahasan ini. Tadi sudah disebutkan bahwa kita harus ikut ulama. Nah, yang terjadi sekarang ini Ustaz, banyak ini ikut ulama yang mana? Karena masing-masing kita Ahlussunnah wal Jamaah, kita juga Ahlussunnah wal Jamaah, tapi berbeda pendapat, berbeda pendapat. Nah, ada masukan dari Ustaz di mana setelah kita mengikuti lah kayak mencari ulama yang pas yang bisa diambil yang baik. Karena juga tak jarang Ustaz di medsos ini ada ustaz-ustaz dadakan ceritanya kan gitu. Ya, kita juga nggak tahu tiba-tiba dia ngomong, oh LGBT nggak apa-apa gitu kan, apa namanya halal gitu kan coba. Iya. Nah mungkin nanti bisa dikasih masukan dari Ustaz. Terima kasih. Iya. Jadi kalau ulama itu siapa, sesuai dengan apa yang kami pelajari dalam materi fikih dan usul fikih, ulama itu tentu pertama yang punya kapasitas atau kualifikasi dalam pemahamannya terhadap Al-Quran dan hadis. Artinya dia punya riwayat tentang studinya atau punya sanad tentang studinya terhadap Al-Quran dan juga hadis Nabi Muhammad SAW. Dan yang terpenting tadi memang dia bukan orang yang tiba-tiba muncul, tapi memang punya sanad keulamaan, sanad keulamaan, sanad keilmuan. Dan keilmuannya di ACC atau disetujui oleh gurunya dan juga ulama-ulama sezamannya. Begitu. Maka kalau dapat kemudian ada ulama yang tinggal dilihat track recordnya, bagaimana ulama ini dipandang oleh ulama-ulama yang lain sezamannya, begitu. Tentu yang sekelasnya. Kalau ustadz-ustadz di kampung begitu, kan nggak bisa kita mengklasifikasinya dengan ustadz nasional. Maka kalau nanya ustadz, antum kenal ustadz itu nggak bakal kenal kan begitu. Ustadz kampung ya dengan ustadz kampung setarainnya begitu. Nah, ustadz nasional kelasnya juga dengan ustadz nasional. Maka intinya buat saya, selama dia mendapat rekomendasi dari gurunya dan juga mendapat rekomendasi dari orang-orang alim sezamannya, itu sudah cukup bagi saya.
Adapun nanti kemudian fatwanya berbeda dengan fatwa yang lain, ulama yang lain, buat saya sah-sah saja ulama berbeda. Yang jadi permasalahan sekarang adalah banyak ulama kita yang masuk dalam kepentingan politik misalnya, ya. Dan sekarang tiap partai punya tuh ini yang politik-politiknya kan. PDIP ada, ya kan. Saya lebih prefer kepada ustadz atau ulama yang nggak punya bendera. Saya, gitu ya. Tapi bukan berarti yang afiliasi partai itu berarti bukan ulama. Enggak begitu juga. Cuman kan lebih enak, lebih stuck begitu kepada ulama yang 0% ini yang kritiknya. Kalau sekarang susah. Karena sejak dulu sama dari dulu memang sejarahnya kekuasaan itu memang bukan menghancurkan, sedikit mencederai keilmuan. Banyak ulama-ulama kita ada yang ditahan, ada yang juga dibebaskan karena penguasa dan sebagainya. Dari mulai zaman Abbasiyah, Umayyah dan sampai sekarang. Intinya bagi saya selama ulama itu mendapat rekomendasi, apalagi dari kampus institusi yang memang sudah resmi dan juga mendapat rekomendasi dari ulama sezamannya, itu sudah cukup. Apalagi dia punya sanad keilmuan. Ya. Ada lagi? Ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah Ustaz atas penyampaiannya. Saya ingin bertanya bahwa mazhab tadi berdasarkan istilah adalah mazhaba ilaih, yaitu adalah pendapat atau kecenderungan kita terhadap pendapat daripada ulama sendiri, ulama terdahulu yang didominasi di awal. Untuk praktiknya sehari-hari di kehidupan kita sekarang ini, karena fikih kan cenderung kepada mengatur kepada kehidupan sosial dan Islam. Nah, untuk memilih sendiri apa kita harus memilih salah satu di antara empat itu, atau dalam praktik boleh mencampur dalam tanda kutip? Terima kasih. Di rumahfikih.com ada rubrik namanya Dirosah Madzahib. Nah, itu saya yang nulis. Itu baru yang minggu kemarin saya tulis tentang mencampur adukan mazhab. Maksudnya biar buka gitu. Intinya begini jawabannya, bahwa tentang apakah mazhabnya udah established, kan sekarang mazhab udah established, ada Syafi'i, Hanafi misalnya dan sebagainya. Lalu kita sekarang boleh nggak campur aduk mazhab? Kalau kita mengikuti pendapat ulama klasik begitu, ulama-ulama konvensional semua sepakat tidak ada boleh pencampuran mazhab. Kalau kita sudah mengikuti satu guru yang bermadzhab Syafi'i misalnya, maka harus tekuni itu. Ulama zaman dulu konvensional. Tapi ulama belakangan, contohnya seperti Profesor almarhum Dr. Wahbah Zuhaili, ada lagi Dr. Yusuf Al-Qardawi misalnya. Ulama kontemporer belakangan cenderung membolehkan bukan membolehkan, mengizinkan adanya percampur adukan mazhab dengan catatan pendapat yang diamalkan itu bukan pendapat sendiri, tapi pendapat ahli ilmu sesuai dengan kalimat perintah Allah, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanya kepada yang tahu kalau nggak tahu. Dan Allah tidak membatasi ahli ilmu itu hanya mazhab A, mazhab B dan sebagainya. Jadi yang penting kita mengamalkan sekarang adalah apa yang kita amalkan sekarang ini ada pertanggungjawabannya. Lewat siapa kita mendapatkan ini? Dari guru saya, dari orang tua saya, itu sudah selesai. Jadi nggak perlu harus madhab dan sebagainya, karena madhabnya awam itu madhab gurunya. Orang awam itu madhabnya adalah gurunya. Yang penting dia tidak mengamalkan pendapat sendiri, karena dia bukan orang yang ahli dan boleh mengeluarkan pendapat, bukan. Dulu kenapa ulama dulu mengharamkan campur aduk madhab juga sama kekhawatirannya. Takutnya kalau orang dibolehin begitu, dibolehin campur aduk madhab, takutnya ntar malah bikin madhab sendiri. Pernah lihat tukang bensin di pinggir jalan? Itu pertama dia jujur jual bensin, kemudian dia oplos tuh air sama bensin, dia namain bensin. Udah kelamaan kayak gitu, ntar dia jual air di merekin bensin udah gak dapat lagi. Kalau campur aduk, sulit campur aduk, akhirnya dia bikin pendapat sendiri aja kalau gitu. Ya, Imam Abu Hanifah bilang wali dalam nikah nggak perlu, yang penting ada mahar. Syafi'i harus ada wali, ada mahar. Muhammad bisa. Kita gabungin Imam Syafi'i dan sebagainya, udah nikah, gak usah pakai wali, gak usah pakai mahar, gak usah pakai itu. Yang penting pendapat kita bisa kita pertanggungjawabkan, entah itu dari guru kita atau dari orang tua kita. Jadi kekhawatiran sekarang
tentang memakai pendapat sendiri itu sudah kecil lah, karena ahli ilmu sudah banyak, tinggal bertanya kepada ahli ilmu. Kalaupun zaman sekarang kita mengamalkan pendapat yang satu, pendapat pakem satu madhab begitu secara paten, itu sudah tidak mungkin lagi. Pertama, kita tidak punya akses kepada madhab tersebut. Kemudian yang kedua, aplikasinya sulit sekali zaman sekarang. Sulit sekali zaman sekarang. Katakanlah sholat Jumat. Ini kalau kita pakai pakemnya Syafi'i kan nggak pernah ketemu. Nah, dalam pandangan mazhab Imam Syafi'i, sholat Jumat satu kampung harus satu doang. Sedangkan kita bagaimana di Jakarta? Kalau kita paksakan satu kampung satu Jumatan, masjid mana yang muat? Ya demo doang kemarin kan. Sekarang kan nggak bisa. Susah, kita harus paksakan begitu. Nggak bisa. Maka dalam hal ini ya ada pendapat yang berbeda. Sulit kalau kita paksakan satu jalan pada ditutup semua. Orang jadi nggak pada jual, nggak pada kerja dan sebagainya begitu. Jadi kalau zaman sekarang intinya kita mengamalkan pendapat yang pendapat itu dikeluarkan oleh ahli ilmu dan bisa dipertanggungjawabkan. Ya, sudah jam 1:30. Saya tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.